Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rasem Al-Quran. Kita langsung ke pengertiannya. Rasem berasal dari kata rasama, yarsamu, rasma, yang berarti menggambar atau melukis. Kata rasem ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi, ilmu rasem Al-Quran yaitu ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakannya. Penjelasan sejarah dari rasem Al-Quran akan dilanjutkan oleh Saudari Marsanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Rafli yang sudah memberikan waktu untuk saya. Tadi sudah menjelaskan tentang pengertian rasem Al-Quran. Sekarang kita lanjut ke sejarah perkembangan rasem Al-Quran. Pada mulanya, mushaf para sahabat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, mereka mencatat wahyu Al-Quran tanpa pola penulisan standar. Jadi masih acak-acakan gitu mereka menulisnya, karena umumnya dimaksudkan hanya untuk kebutuhan pribadi, tidak direncanakan akan diwariskan kepada generasi sesudahnya. Dilanjut, di zaman Nabi SAW, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang kulit unta, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Quran ini masih terpencar-pencar dan belum terhimpun dalam sebuah mushaf dan disimpan di rumah Nabi Muhammad SAW. Penulisan ini bertujuan untuk membantu memelihara keutuhan dan kemurnian Al-Quran. Pada zaman Abu Bakar, Al-Quran yang terpencar-pencar itu disalin ke dalam suhuf atau yang sering disebut dengan lembaran-lembaran. Penghimpunan Al-Quran ini dilakukan oleh Abu Bakar setelah menerima Ibn Al-Khattab yang khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran, sebagaimana yang terjadi pada Perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Karena itu, tujuan pokok dalam penyalinan Al-Quran di zaman Abu Bakar masih dalam rangka pemeliharaan agar jangan sampai ada yang terluput dari Al-Quran. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran tersebut disalin lagi dalam beberapa. Nah, untuk melakukan penyalinan naskah ini, Utsman bin Affan melakukan pekerjaannya dengan bentuk tim yang disebut timnya itu tim 4 yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah ibn Az-Zubair, Sa'ad ibn Al-Ashah, dan Abd al-Rahman Abd al-Haris. Dilanjut. Dalam kerja penyalinan Al-Quran ini, mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Khalifah Utsman. Di antara ketentuan-ketentuan itu adalah bahwa mereka menyalin ayat berdasarkan riwayat mutawatir, mengabaikan ayat-ayat mansukh, dan tidak diyakini dibaca kembali di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Tulisannya secara maksimal maupun diakomodasi qiraat yang berbeda-beda, dan menghilangkan semua tulisan sahabat yang tidak termasuk ayat Al-Quran. Para penulis dan para sahabat setuju dengan tulisan yang mereka gunakan ini. Para ulama menyebut cara penulisannya ini sebagai rasem al-mushaf, karena cara penulisan disetujui oleh Utsman, sehingga sering pula dibangsakan oleh Utsman, sehingga mereka sebut rasem Utsman atau rasem al-Utsmani. Namun demikian, pengertian rasem ini terbatas pada mushaf oleh tim tersebut di zaman Utsman dan tidak mencakup rasem Abu Bakar pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khalifah Utsman membakar salinan-salinan mushaf tip 4 karena khawatir akan beredarnya dan menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam.
Hal ini nanti membuka peluang bagi ulama kemudian untuk berbeda pendapat tentang kewajiban mengikuti Rasm Utsmani. Tulisan ini yang tersebar di dunia sekarang atau di dunia dewasa ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli kembali. Oke, selanjutnya kita beralih ke tujuan Rasm Al-Quran ini. Yang pertama diantaranya memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pembukuannya. Yang kedua, memberi kemungkinan pada lafaz yang sama untuk dibaca dengan versi qiraat, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim." Yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Surat Al-Baqarah ayat 7. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu kemungkinan dapat menunjukkan makna atau maksud yang tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu yang penulisannya menyalahi rasam imla'il. Yang terakhir yang keempat yaitu kemungkinan dapat menunjukkan keaslian harakat syakal suatu lafaz. Selanjutnya kita ke hikmah adanya rasam Al-Quran. Yang pertama, hikmahnya adalah karena pada saat itu sudah meluas wilayah Islam, banyaknya penghafal Al-Quran dan penghafal hadis sehingga Al-Quran dikodifikasi atau dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan yang bertujuan untuk menghindari bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Saat ini Al-Quran tersebut diberi dengan nama Quran Utsmani atau Mushaf Utsmani dan terjaga seperti yang kita baca hingga saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.